awal pertama dapat donasi itu dari Bang Raffi Ahmad. Awal. Nah, saya bilang waktu diundang, saya bilang, Bang Raffi, ya, Ibu Lisa dengan Ibu dan Dewi ini. Ibu Dewi ini yang baru. Nah, Ibu Lisa ini merawat Pak Tarno dari stroke yang kedua, merawat terus. Yang ketiga pun sekarang ini beliau juga merawat, ya kan? Dari stroke pertama itu dari istri yang nomor 5 lah ya, Mbak Muji lah ya katakan ya, itu stroke pertama dia rawat. Tapi ibu cerewet ini yang dikatakan Nono, yang kepo lah ya katakan, itu nggak merawat. Pak Tarno sendiri yang berbicara. Saya tanya kemarin, Pak Tarno stroke pertama Ibu Syariah merawat Pak Tarno nggak? Enggak ngerawat. Ada di sana Mbak Muji tuh, ini orangnya masih ada, masih hidup. Nyambut pura-pura aja. Ayo ya, Master Tarno kan gitu ngomongnya kan. Master kan bicara sama saya tadi pagi kan, saya nanya, Master stroke pertama Master Tarno yang rawat siapa? Mbak Muji. Terus Ibu Syariah ngerawat nggak? Nggak ngerawat. Ayo ngomongnya dosa nih, bohong dosa. Ayo, ya kan? Nggak merawat dia cerita. Ya, tapi yang kedua dibawa rumah sakit PON, terus dibawa lagi ke Koja, paling sekitar 2 atau 3 minggu lah di sana. Sampai saya juga nyuapin Pak Tarno terus gitu kan, stroke yang kedua. Tapi tetap hari-harinya dia selalu pulang ke tempat Ibu Lisa. Sampai saat ini pun gitu. Lebih open Ibu Lisa lah. Dua yang ini, Ibu Dewi sama Ibu Lisa. Dan Ibu Dewi juga belum ada anaknya. Belum. Lagi dicetak ya Mas. Tapi kalau boleh tahu, kapan sih pertama kali ketemu Mbak Dewi sama Ya, Februari 2000? mau setahun lah ketemu puasa ini ya Mbak Dewi ya. Oh, ketemunya di mana tuh? Ceritain sini dong Mbak Dewi. Malu. Sini dong. Nah, Master aja yang ditanyain, Master. Ketemunya gimana sih? Ceritain dulu dong. ceritain Dong sayang. malu dia. Cas mulu. Malu dia, malu kucing. Gimana nih Master Tarno? Awal ketemunya. Temunya. Ngomong Dadel. Saya melulu yang ditelepon, Mat, anterin Mat. Kemana? Ke Bekasi. Tempat siapa Bekasi? Pak Tono? Bukan. Dewi lagi. Hujan-hujan geledek gede. Berarti abang tahu nih. Itu tahu. Iya. Awal pertamanya kan ya foto-foto lah ceritanya no. Wah, ngepen nih ceritanya nih. Habis ngepen pindah nih ceritanya, kantornya pindah ke wisata ikan Tarumajaya, ya kan. Wah, kelibukan dia nih, cari kemana nih, akhirnya ketemu juga, ya kan. Nah di situ berlanjutnya gara-gara ya bikinin makanan gitu, ceritanya sayang perhatiannya. Cuma tiap malam kayak kesono melulu, lagi hujan gede geledek, ayo aja dia mah pacaran, saya mancing ikan aja udah berduaan. Terus mulai nikahnya tuh bulan apa tuh? Kayak nggak lama ya Master Mbak Dewi ya, antara sebulan atau 2 bulan ya menikahnya. Oh, seminggu doang ya? Seminggu kenalan terus terus iya nikahnya ada sebulan atau 2 bulan ya kenal sama Mas Sartano? Iya, akhirnya jalan pernikahannya sebulan apa seminggu? Orang kamu yang Lupa kan kelar. ya jangan lupa lah, kamu yang iniin ya, yang ngejodohin. Seminggu langsung nikah ya? Oh iya, Masa seminggu lupa? tuh. Kayak cintanya langsung ngokot juga perut gitu. Itu udah pisah sama si Ibu Syariah ya? Belum. Ya kalau untuk pisah ya, dari dulu bertahun-tahun memang ke sana ke Ibu Lisa. Ke sana ke Ibu Lisa, tapi banyak kan ke Ibu Lisa. Ditambah begitu kenal dengan Mbak Dewi, ya udah hilang total gitu. Ini kan ada info bahwa katanya Pak Tarno kalau mau nikah lagi tuh nggak izin sama Ibu Syariah. Loh, kalau izin suami yang mana diizinin? Saya punya istri, Ma, aku mau nikah lagi sama dia ya. Ada nggak istri ngizinin? Kan nggak ada. Ayo, kecuali memang istrinya itu sudah sakit berat atau gimana, Pak, Mas, Tapi ada sih. tolong gitu. Yang izinin udah pasti ada ya kemungkinan. Cuma keadaan, tapi kan Tapi mesti ya kan nggak posisi mungkin. keadaan istri yang Iya. benar-benar sakit berat. Kalau yang keadaan sehat ya nggak mungkin lah ya kan. Itu, mohon maaf kasar kata ya. Nah ini bicara soal donasi nih Wak. Iya. Dan Bang Slamet nih kan Iya. donasi terkumpul cukup banyak
Banyak. Banyak Di banget. pemberitaan ini simpang siur Oh, iya. nih, ada yang mengatakan bahwa pihak Pak Tarno, artinya Bang Tua dan Abang dan Mbak Dewi memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan di luar kebutuhan pengobatan Pak Tarno. Nah, Tanggapannya seperti apa sih, Bang? tanggapannya ya, kita yang berbicara ya, yang saya tahu awal pertama dapat donasi itu dari Bang Raffi Ahmad. Awalnya Awal. Nah, saya bilang waktu diundang, saya bilang, Bang Raffi, ini Pak Tarno kursi rodanya boleh minjem 2 hari lagi mau diambil. Gitu ya. Akhirnya dia akan transfer nih melalui rekeningnya Pak Tarno. Akhirnya nggak lama ya benar ditransfer itu sebesar 5 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Pas 5 juta rupiah. Gitu. Lalu kemudian ada lagi yang mengundang seperti Bang Hatta Halilintar ya kan, podcast. Nah, tiba-tiba dia juga ditanyakan kelanjutan ini Pak Tarno selain ini apa sih mainnya apa bikin gitu. setelah itu dari siapa lagi? Ngantuk deh. Ya seperti yang itulah. Yang Yang kemarin cewek, yang cewek itu siapa? Ricis. Lia Ricis ngasih juga bantu alhamdulillah sampai diajak ke mall, makan-makan, beli sepatu, beli apa. Nah, terus Bang, si itu ini juga siapa? putra Siregar ngasih 10 juta sama Itu HP. sebelumnya, itu Sebelum Ricis. Terus dokter ini Cinta Penelope datang membantu infus segala macam, terus dikasih donasi juga 1.500.000 dikasihnya tuh ke Pak Tarno. Nah ternyata dompet 2 apa pun ngasih. dompet Tapi 2 saya apa? nggak tahu nilainya ya. Terus setiap penilaian itu kan kita Banyak, sebagai banyak, saudara udah tahu gitu loh. Nah. Nggak kepo gitu. Nah, Salim juga ya. Willy Salim ya Salim. sampai dikontrakin inilah. Oh, ini dari Ini dari Bang Willy Salim. Dikasih 50 juta suruh ngontrak sini supaya dia tuh jangan jual kemana-mana. Nggak boleh panas-panasan lah, udah di sini aja lah Pak Tarno uang gitu. yang diberikan itu 50 juta. Untuk Ini berapa ya? 25 juta ya? 25 juta. Terus 20 juta untuk 25 juta itu dipegang 10 juta buat berobat, 10 jutanya lagi buat modal usaha ini renovasi gitu. Oh, Nah, 5 jutanya lagi nanti uang donasi itu untuk apa aja? Iya. Karena kan di pemberitaan kan dipakai saya lah, dipakai Mbak Dewi, pakai ini gitu ya. Sewanya boro-boro. Tapi kalau tanggapannya agak Iya. sebel nggak sih ada pemberitaan seperti Iya. itu? Untung saya sih gaptek ya nggak bisa ngelihat buka komen-komen orang. Jadi masa bodoh lah gue bilang. Tapi anak yang lihat, Pak udah Pak, anak yang ini. Ya bukan apa ya, kita marah lah. Kita kan sebagai saudara nggak mungkin membapatan seperti kayak gitu orang-orang gitu ya. Tidak akan mungkin. Ya kita sih udah terserah aja gitu. Mana ada sih kita sebagai saudara uang donasi kita kasih, terima, nggak dikasih pun nggak minta. Saya bilang, walaupun misalnya ada job kecil boleh tanya sendiri, saya tidak akan mau dikasih juga, udah ambil aja buat berobat kamu. Saya mah bukannya manusia semua sih perlu uang. Saya bilang saya sih nggak perlu uang sekali gitu, nggak ini. Nah itu kan sebagai saudara kakak, jangan saya diserang dengan istri bilang pertama apa gitu loh. Itu yang anak saya nggak suka. Kalau saya sih suka-suka aja. Sama juga dengan anak Itu. Pak Tarno yang namanya Mas Tanang. Ah, Itu bukan istri pertama. Digitukan sama Mas Tanang. Istri pertama itu adalah ibu saya dan saya ini anak pertamanya kata Mas Tanang seperti itu. Kemarin waktu dibicarakan dengan Bang Ajat waktu itu. Buat Bu Saria ya itu? Bukan Saria mah mau nomor udah yang sekian. sekian nomor Udah yang 4. keempat apa kelima, cuman kan posisi mereka kalau udah nggak suka ya udah cerainya cerai apa, orang namanya surat mungkin Soalnya juga awal pertamanya itu nikah siri sama Bu Syariah itu. Nikah siri. Tiba-tiba kok bisa punya KUA, buku Punya surat nikah, kertas gitu. itu KUA lah, buku nikah. Nah, kita juga mempertanyakan kalau memang orang ini nikah hisbat, mengurus surat, tapi ini kan harus dinikahkan kembali. Dinikahkan kembali barulah terjadinya surat itu, membuahkan hasil surat itu. Tapi ini tidak menikah lagi tapi dapat surat. Padahal ini kan nikah siri awal pertamanya. Dan ada juga konten-konten video saya yang saya tayangkan ke YouTube saya, ke TikTok saya. Pak Tarno juga berkali-kali mengatakan cerai mulu gitu loh. Dengan si Isaria. Lu kalau udah gue ceraiin ya udah dong jadi ini gitu kan. Lu kan nikah siri. Gua kalau bukan rumah gua dari dulu udah gue tinggalin kata Pak Tarno seperti itu. Ada kontenannya di video saya. kan dominan sekali nih yang Bu Saria ini mengatakan bahwa Nah, itu kan nggak benar.
Yang jelas sih memang, mohon maaf nih, saya sih rumah tangga kan tadi saya udah katakan tidak akan ikut campur. Lu rumah tangga dengan siapapun, bini lu yang manapun terserah. Cuman yang saya suka nanyain berapa kali, dia udah nggak mau bang. Dari pertama saya ngambil BPJS dia dikasih sama mereka, sama yang mengatakan dia bilang istri pertama Ibu Saria itu dia sudah nggak mau. Padahal saya bilang udah kamu balik. Kamu yang mana? Saya bilang, saya sering nasihatin dia, bahkan marahin dia untuk kebaikan dia. Gitu loh, bukan untuk saya memaafkan saudara tuh tidak akan mungkin saya itu. Nah di situ bang, gitu. Ada yang bilang juga katanya udah kebeli mobil nih. Ah itu bohong aja. Ya kalau beli mobil ya ini Ya, mobil mobil hasilnya udah ini lama. udah lama. Itu lama. Manajernya gitu. Ada manajer. Kalau manajer itu tidak ada. Dia tidak semuanya mengatakan namanya manajer, hanya mengatakan Kalau manajer. nggak Tapi untuk legal notaris dia tidak punya. Yang punya legal notaris itu waktu itu pertama saya angkat yang namanya Ahmad Suwardi Batubara, Laura Salon itu saya kenal, itu saya kenalkan kepada Pak Tarno. Saya suruh dia menjadi manajer Pak Tarno, bikin legal notaris saya suruh. Akhirnya Pak Tarno, oke, karena melihat saya, kalau melihat si ini nggak kenal, melihat si Laura ini dia nggak kenal Pak Tarno-nya, karena saya bawa jadi mau lah. Tapi ternyata ya begitulah. Akhirnya setelah pisah, putus, waktunya selesai 6 bulan, saya melanjut untuk mengunci semua orang, tidak ada jadi manajer-manajeran. Saya yang jadi manajernya. Kedua kemarin habis, saya angkat teman saya Pak Agus Payung Dosi, teman saya akrab. Dia sebagai pengacara juga, saya jadikan dia sebagai manajernya Pak Tarno. Real resmi untuk 2024 dan 2025 ini. Nah ini Bang, ini kan kembali lagi ke Syariah itu ya. Kan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan uang donasi spesial pun dari hasil donasi Pak Tarno. Sehingga kemarin dia baru dapat uang 10 juta dari Ustadz. Dari Gus Miftah. Dan gimana tanggapan Dua dan Abang? Ya kalau menurut saya sebagai Wanya kan sering suka ngasih tahu dia, saya bilang kamu kasihlah, walaupun kamu itu kan statusnya masih suami istri ya, walaupun udah pisah secara hukum Islam saya nggak tahu ya, sebetulnya udah berat. Saya sering mengasih, tapi saya juga kan nggak tahu dia mau kasih nggak itu gitu. Kalau memang dia nggak pernah dikasih ya saya nggak tahu gitu loh. Dan begitu dia begitu juga dia dapat rezeki juga kan dari Dolmat mungkin ngasih juga dari 3 juta. gitu. Idolmat. Idolmat gitu kan nyasarnya pada kesana ya nggak masalah itu kan rezeki mereka silakan bahkan dia mau ambil jangan nggak usah diambil itu milik mereka sudah rezeki dia saya bilang saya menyarankan seperti itu sama adik saya ini Tarno ini atau sama Slamet saya yang halal begitu sudahlah nggak usah diributin gitulah itu bang. Uang donasi yang terkumpul itu siapa yang mengelola? Yang mana? Yang sekarang. Uang donasi Pak Tarno. Yang mengelola siapa? Kan nggak mungkin Yang Pak Tarno dari sendiri, kemarin-kemarin tuh ya memang Pak Tarno sendiri yang megang yang mengelola iya karena ada kebutuhan-kebutuhan dua tersebut satu buat bayar kontrakan Mbak Dewi juga satu bayar kontrakan Ibu Lisa setiap harinya harus makannya seperti apa kan bagaimana kan harus ngasih Pak Tarno sendiri yang megang sampai pernah saya ungkap Pak Tarno tuh selalu nyimpen uang tuh nggak pernah di bank atau di mana-mana dia selipin di ember mana di tong plastik mana nah, ini kemarin ditaruh di tasnya dia semuanya gitu. Semua donasi uang itu ada di tasnya semua dia. saat ini yang megang berarti Pak Tarno. Nah, kalau yang dari Bang Willy Salim ini sekarang yang megang sisanya yang 25 juta itu ya Mbak Dewi. Tapi kan udah banyak keluar-keluar juga nih. Terapi kancol berapa duit ya kan terus ngasih saya atau ngasih Wadi atau buat bayar bensin buat bayar etol kemana-mana kan gitu. Iya. Berarti sekarang apa udah ada job lagi selain manggung ini? Tawaran podcast kah atau? Ya alhamdulillah sih masih ada-ada aja lah ya. Kemarin seperti dari Bang Denso ya alhamdulillah gitu kan. Ini juga masih Podcast kemarin yang ngasih lah lumayan. Ya mudah-mudahan sih ada donasi. Insya Allah mudah-mudahan ada lagi yang mau membantu Pak Tarno lah selain membagi rezeki ke Pak Tarno seperti jalannya podcast atau apa ya nanti gimana. viral nyaman gak sih Pak Tarnonya? Nyaman nggak? Nyaman nggak kalau Viral gini Pak Tarno? Ya kalau menurut saya mereka sih nggak ini ya nggak tahu ya dia nggak pernah buka handphone nggak buka berita gitu ya. Ya mungkin mereka sih nyaman-nyaman aja. Cuman saya sebagai kakak dengan diberitain begini ya jelas nggak nyaman tuh termasuk keluarga saya anak saya gitu ya.
termasuk si Dewi ya mungkin nggak nyaman, selamat. Jadi ya saya sekali lagi saya sebagai kakak, Tarno itu tidak ada yang membatin. Dewi pun bukan saya belain Dewi, Pak Slamet pun termasuk saya sebagai kakaknya tidak ada kemauan dia sendiri real gitu. Artinya udah ada konflik keluarga jadinya ya. Iya, Oke. ya, oke. Udah, Iya. udah capek. Udah. Oke. Ya itu biar Masih jelas aja. ya siap ya. Tuh, udah begitu kan jelas ya.